Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Blikode Official. Untuk video kali ini saya akan review tentang aplikasi baru yang namanya Guruku ya. Bisa mencari dan menjadi guru di aplikasi ini. Di aplikasi Guruku ini itu ada dua user. Yang pertama, pengguna yang sedang mencari jasanya seorang guru. Yang kedua, itu ada user guru. Nah, tapi di sini itu bukan harus kita daftar sebagai guru, itu enggak. Walaupun kamu mahasiswa atau kamu punya keahlian mengajar dan bisa untuk dikontrak mengajari anaknya atau mungkin di tempat les dia, itu kamu bisa daftar di sini menjadi guru. Kemudian untuk menunya apa saja nanti kita akan bahas dan coba aplikasinya. Nah, yang pertama saya akan coba menerangkan ya alurnya. Nah, di aplikasi ini untuk pendaftaran itu gratis, pendaftarannya itu gratis, dan untuk transaksi itu dilakukan antara individual ya. Jadi antara yang bersangkutan saja, tidak ada transaksi di dalam aplikasi ini. Nah, kemudian untuk alur pertama itu di pendaftarannya itu nanti kita tinggal memasukkan nomor HP yang aktif. Nah, kita cuma butuh nomor HP, nggak perlu password, nggak perlu PIN atau nggak perlu apapun itu, cuma masukkan nomor HP, kemudian kita disuruh untuk verifikasi nomor HP-nya itu. Nah, setelah dapat OTP kita masukkan dan sudah bisa menjadi akun ya. Disitu nanti kita bisa setting alamat sama foto dan nama ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya buka aplikasi, kita demokan biar mudah dipahami sambil saya nanti menerangkan. Di sini saya sudah buka ya di bagian ADV di emulator. Kemudian yang satunya yang di device ini, bentar ya saya koneksikan, kita mirroring dulu ya. Ini nah, di bagian sebentar, di bagian kiri ya, kiri sini itu kita logout dulu, kita logout kemudian buka lagi. Nah, untuk loginnya kita kan nggak perlu pakai password, cuma suruh masukkan nomor telepon. Untuk loginnya kita tapi aplikasi ini walaupun kita tidak login itu kita bisa melihat menu-menu yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita mau mengajukan penawaran atau mengakses menu-menu lainnya itu kita harus login dulu. Contohnya ini di menu profil, kemudian klik login. Nah, di sini masukkan nomor telepon yang aktif ya, karena buat verifikasi OTP nanti. Nah, kemudian kita klik login. Nah, ini di sini aplikasi sudah mengirimkan OTP, tapi sebelumnya akan mengecek dulu ya bahwa kita bukan robot. Nah, ini OTP udah dikirim, tinggal kita nunggu. Nah, ini udah masuk. Nah, sini kita sudah masuk di bagian menu home sebagai orang yang membutuhkan jasanya guru ya. Di bagian tab sebelah bawah itu ada postingan. Ini adalah postingan yang sudah saya buat
di cari guru, di bagian cari guru postingan. Ini kan ada dua, postingan sama cari guru. Nah, di postingan ini kita akan menjelaskan bahwa kita ini butuh seorang pengajar les seperti apa, kriterianya seperti apa, dan kemudian jangka waktu kontraknya itu berapa lama, dan kita itu punya budget berapa. Nah, misalkan ini ya, sebentar, saya contohkan di sini saja. Nah, di sini di bagian menu ini tengah ada ikon plus itu. Di sini kita bisa membuat cari guru. Judul ini kita bisa membuat, misalkan kita butuh seorang guru bahasa Indonesia untuk mengajari anaknya di rumah. Nah, ketik saja di sini saya butuh seorang guru bahasa Indonesia yang mampu mengajari anak sekelas SD misalkan. Kemudian biaya postingan ini, budget yang kita himpunkan ke guru ini berapa. Kalau masalah budget nanti kita bisa tawar-menawar kalau sudah deal-dealan ya. Kemudian di deskripsi, ini nanti adalah deskripsi untuk setiap postingan. Jadi ada judul dan deskripsi. Kita nanti bisa mendeskripsikan, misalkan bahasa Indonesia nanti di bagian apa saja yang dibutuhkan anak ini. Di bagian lama servis ini adalah berapa lama Anda itu ingin mengontrak si gurunya. Misalkan kita tadi di biaya ini 1 juta misalkan. 1 juta, lama servisnya itu 1 minggu. Nah, gini misalkan. Kemudian di bagian kategori ini kita bisa pilih berhubung contohnya tadi sekolah dasar, kita pilih ke sekolah dasar. Di sini kan ada macam-macam ya, mulai dari PAUD sampai SMK. Nah, ini kemudian di kata kunci ini adalah untuk aplikasi memisahkan ya antara postingan yang menyangkut dan postingan lainnya. Contohnya ini nanti kita masukkan sekolah dasar. Nah, itu kita masukkan SD, kemudian nanti ini untuk mempermudah pencarian saja ya. Jadi nggak perlu spesifikasi detail, itu nggak perlu, cuma untuk memudahkan setiap pencari itu mencari kata kunci yang kamu buat ini. Nah, setelah itu kita submit, nanti ada notifikasi berupa pesan ya, masih direview. Jadi nanti yang menunggu reviewnya si admin. Jadi setelah kita submit, kita simpan ini, itu belum langsung tampil di bagian ini ya, belum tampil di bagian ini, tapi masih menunggu persetujuan dari admin. Nanti kalau sudah direview, tidak ada yang melanggar dan tidak ada yang menyimpang, nanti kita bisa posting. Nah, kemudian dicari guru. Nah, cari guru ini itu kita postingnya juga lewat sini tadi, di bagian kanan ini promosi. Nah, promosi. Kemudian di bagian cari guru ini itu adalah untuk kita mencari seorang guru ya. Kalau tadi kan kita cari jasanya, kalau di sini kita itu mencari seorang guru. Misalkan ini adalah guru IT. Nah, di sini sudah dideskripsikan bahwa si guru ini memiliki kemampuan di bidang IT, mungkin pembuatan aplikasi atau pengajaran Microsoft Excel atau yang lainnya. Nah, budgetnya di sini itu guru ini itu biasa disewa dengan dana 1.800.000, waktunya itu per project. Misalkan kalau ini kan untuk pengembangan aplikasi ataupun website.
Nah, nanti kalau kita ini berhubung postingan ini miliknya si akun ini, jadi kita tidak bisa menghubungi ya, tidak bisa menghubungi. Nanti kita lihatnya itu di bagian sini, di bagian ini ya. Nah, tuh, terus kemudian di bagian postingan ini tadi kan kita sudah membuat sebuah postingan di sini di akun yang ini saya pegang ini ya. Nah, terus jika sudah membuat postingan, nanti di sini sudah aktif dan sudah di ACC oleh admin, tinggal menunggu seorang guru yang menunggu seorang guru yang merespon ya, yang merespon. Itu saya contohkan ini. Ini saya login dulu. Misalkan ini HP yang sebelah sini ini adalah seorang guru. Nah, kita login. Nah, setelah login nanti seperti biasa kita masukkan kode OTP yang dikirimkan. Ya, sebelumnya masih verifikasi bahwa kita itu bukan robot ya. Nah, setelah kita mendapatkan kode OTP, kita masukkan di sini dan kita klik verifikasi. Nah, sudah login. Nah, jika sudah login, ini disconnect yang satunya. Ntar saya koneksi lagi. Ya, ini sudah koneksi. Dan kita balik ke menu awal tadi ya. Nah, di bagian ini kita bahas ini apa lagi. Ini kita bahas dulu yang bagian pencarian ini ya, pencarian guru ini. Kita klik. Nah, di sini kita ada tombol hubungi guru. Misalkan ini tadi si pengguna yang ini tadi membutuhkan jasanya, ini seorang guru IT di bidang teknologi informasi melakukan pengembangan aplikasi maupun website. Nah, kemudian kita bisa menghubungi si guru itu. Nah, di sini ada keterangan berjanji dengan guru, mohon tidak melakukan DP transfer terlebih dahulu. Jadi untuk masalah pembayaran itu ada di pihak di luar aplikasi ya. Aplikasi, kemudian kita kalau klik hubungi nanti akan ngedirect ke telepon. Nah, kalau yang ini itu simple. Ini adalah ajang promosi guru ya, kalau yang di bagian cari guru ini. Terus di postingan ini yaitu adalah orang-orang yang butuh semua kemudian yang ada di postingan ini itu adalah orang-orang yang membutuhkan jasanya guru, biasanya itu untuk les atau mengajari anaknya ya. Terus kemudian misalkan ini kita yang ini HP satu ini tertarik dengan ini postingan butuh pengajar les privat di bidang bahasa Inggris, kita klik. Nah, di sini kan ada detailnya. Di detail postingan ini judulnya butuh pengajar les privat di bidang bahasa Inggris. Nah, di sini dia sudah menjelaskan bahwa dia sedang membutuhkan seorang yang mahir dalam bahasa Inggris untuk mengajar anak saya yang masih di sekolah dasar. Ya, kriteria pengajar yang saya butuhkan: 1. Bisa berbicara dan menguasai bahasa Inggris. Yang 2. Perempuan atau laki-laki. 3. Mudah berkomunikasi dan sabar. Ya. Terus kemudian di bagian bawah sini itu ada dananya dia itu 300.000 untuk waktu 2 hari ya. Jika kita tertarik dengan postingan ini, kita sebagai guru atau calon pengajar untuk anaknya ini, kita klik ajukan penawaran.
Nah, diajukan penawaran ini kita bisa masukkan penawaran kita agar si pemilik postingan tadi tertarik dengan kita. Misalkan contohnya kita masukkan deskripsi hai, saya lulusan Universitas Kanjuruhan Malang. Saya lulus tahun 2021 misalkan, baru aja lulus. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan ya. Misalkan kita tunjukkan IPK kita berapa, kemampuan kita berapa, itu di sini boleh. Kemudian jika sudah, nanti tinggal klik kirim. Nah, setelah diklik kirim, nanti ada ini info di penawaran berhasil disimpan. Silakan menunggu keputusan pemilik postingan. Kita klik OK saja. Terus di bagian sini, di bagian HP pemilik postingan, ada notifikasi di sini. Nah, guruku ada penawaran dengan postingan Anda. Nah, setelah itu kita bisa mengeceknya di bagian postingan. Setelah masuk ke postingan, kita klik di postingan yang kita buat, kemudian klik detail. Nah, di sini ada ini si penawar, yaitu namanya Denisa ini ya, misalkan ini. Nah, kemudian di bagian sini itu maksudnya di tawaranku, di bagian menu bawah. Nah, ini di sini ada deskripsi detail penawarannya. Yang di sini ada postingan yang ditawar. Kemudian kita bisa klik detailnya. Nah, ini klik detail. Kemudian di bagian sini, kembali lagi ke sini, ini kita bisa melihat detailnya dengan cara klik ini orangnya, foto orang yang di bagian bawah. Nah, di sini ada keterangan akunnya, itu nama Denisa, alamatnya Kediri Kota, Jawa Timur, ratingnya berhubung ini masih belum pernah direview, jadi ratingnya masih 0. Terus penawarannya ini sudah masuk, tanggal penawarannya ini. Jika kita ingin menerimanya, ya, menerima si ini sebagai pemenang, ya bukan pemenang, sebagai yang dipilih, kita klik terima. Kalau kita masih ragu, kita tunggu aja, nanti ada penawaran lagi. Kalau ada yang cocok, baru klik terima. Tapi misalkan ini dia sudah cocok ini sama si Denisa, jadi kita klik terima saja. Nanti diterima ini, nanti di sini juga ada notifikasi. Di sini kita perhatikan, kita klik terima. Di sini ada dialog lagi. Yakin menerima tawaran ini, hal ini tidak bisa dibatalkan. Ya, memang kalau kita sudah mengeklik OK, nanti untuk tawaran itu sudah tidak bisa diedit ya. Yang bisa harus melakukan post ulang. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, penawaran sudah tersimpan, masuk pada tab terpilih pada menu postingan. Dan kita klik OK lagi. Nah, untuk yang di bagian sini kan ini udah hilang tadi, karena postingannya tadi kan sudah
udah bukan aktif lagi, tapi sudah ada yang dipilih gitu. Jadi di sini nanti udah hilang, udah nggak ada. Terus di bagian si ini gurunya nanti ada notifikasi kayak ini, selamat penawaran Anda berhasil dipilih. Nah berarti kalau sudah begini, nanti dia masuk ke menu tawaranku, masuk ke bagian tab terpilih. Nah di sini klik, kemudian kita bisa menghubungi si ini ya, si pemilik postingan ini. Nah terus bagian sini yang bagian pemilik postingan itu kita bisa klik di bagian postingan, dipilih, kemudian kita bisa klik, lalu di sini akan muncul buat janji dengan guru, mohon tidak melakukan DP transfer terlebih dahulu. Nah ini udah diingatkan lagi kalau jangan transfer terlebih dahulu. Untuk pembayarannya nanti kita bisa langsung ke orangnya setelah dia melakukan tugasnya. Di sini ada hubungi. Di bagian hubungi ini ada alamat sama nomor teleponnya. Kalau diklik ini hubungi ini, nanti kita bisa langsung direct ke nomor teleponnya. Dan kita back lagi. Terus di bagian mana tadi terpilih, misalkan sebentar ini waktu saya ini udah hampir habis, nanti disconnect sendiri ya. Nah disconnect kan, saya masukkan lagi. Nah ini tadi kita sampai mana ya? Oh sampai di terpilih tadi ya, terpilih. Terus kemudian dia sudah melakukan apa, mana tadi, ini udah dipilih. Oh belum kelihatan ya. Nah ini udah dipilih misalkan, terus kemudian dua orang ini sudah melakukan transaksi berjalan dengan lancar, sudah dibayar. Nah tinggal kita melakukan reviewnya itu ada di bagian si pemilik postingan. Nah, di bagian sini kita akan review guru ini ya. Ini misalkan kita kasih bintangnya itu berapa, ini nanti berguna untuk mencari jasa guru lainnya ya. Jadi pastikan kita itu menjaga bintang ini. Nah, misalkan saya bintang 5, kemudian kita centang bagian dengan mengirim review, maka postingan dinyatakan selesai. Nah ketika kita kirim review, postingan ini nanti berubah dari yang awalnya aktif, kemudian dipilih, kemudian selesai. Nah, ini apa? Nah kita coba tes, klik review, penawaran dinyatakan selesai, terima kasih telah menggunakan aplikasi guruku, kita klik OK. Nah di sini ada historinya, yang tadinya terpilih sekarang sudah menjadi selesai. Nah terus di sini di bagian sini pun juga sama, bagian tawaran yang tadinya aktif kemudian terpilih dan sekarang sudah dinyatakan selesai ya, ada di tab selesai. Nah mungkin itu ya, aplikasi ini tuh tujuannya itu untuk mempermudah atau mencari lowongan pekerjaan bagi guru maupun seorang yang memiliki skill mengajar, yang belum, misalkan baru lulus kuliah atau sedang menjalani kuliah pun nggak apa-apa, yang penting nanti si pemilik pekerjaannya ini setuju, itu nggak masalah. Tapi yang perlu diingat sini kan untuk pembayaran itu ada di individu ya, tidak ada transaksi melalui aplikasi. Dan untuk aplikasinya bisa di download di Play Store, nanti linknya ada di deskripsi.
Dan bagi yang ingin mengembangkan atau tertarik dengan aplikasi ini, itu bisa hubungi saya. Yang ingin memiliki source code-nya itu bisa membeli kepada saya, atau ada yang ingin menerapkan untuk keperluan pribadinya bisa hubungi saya. Nomornya ada di deskripsi. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk review kali ini. Kita akan sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.